Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, kita mengenal tokoh Sengkuni. Walaupun itu fiktif di dunia pewayangan, tetapi itu nyata ada di dalam kehidupan manusia yang sekarang. Mengapa bisa demikian? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, di Jawa atau di Nusantara ini mengenal wayang. Wayang itu sebetulnya adalah gambaran dari kehidupan manusia. Jadi tokoh-tokohnya ada kemungkinan fiktif. Tapi kemungkinan juga wayang itu terjadi di masa lalu. Terutama di Jawa dan India ketika masih menyatu sebagai daratan Sunda. Di situ ada tokoh Sengkuni. Dan sekarang masyarakat banyak itu menjelek-menjelekan tokoh Sengkuni. Hati-hati dengan Sengkuni. Wataknya suka mengadu domba. Suka mengambil kepentingan sendiri. Tetapi pernahkah panjenengan melihat dengan benar siapa sosok Sengkuni yang diangkat ke pewayangan? Apa latar belakangnya Sengkuni bisa melakukan seperti itu? Bagaimana jika panjenengan menjadi Sengkuni pada saat itu? Jadi Sengkuni itu merupakan 90 bersaudara. Oleh Begawan Abiyasa, keluarga Sengkuni ini dihukum, dipenjara. Nah, dari sinilah maka untuk bertahan hidup, Sengkuni ini harus memakan saudaranya satu persatu sehingga hanya dia yang bertahan. Di saat dia yang terakhir, maka dia menyatakan kesetiaannya dan akan membantu Hastinapura untuk memperoleh kekuasaan dan memperluas wilayah sehingga Hastina ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di muka bumi ini. Maka benar, setelah Pandu Dewanata disingkirkan dari Hastinapura, maka yang memimpin adalah Destrarata. Nah, di saat Destrarata ini Sengkuni diangkat menjadi Mahapatih. Disitulah Sengkuni mulai memikirkan caranya agar Hastinapura tetap bertahan kepada Destrarata. Ketika diteruskan ke anak dari Destrarata dan anak dari Pandu ingin meminta kembali Kerajaan Hastinapura, maka Sengkunilah yang merekayasa supaya anak-anak dari Pandu atau Pandawa ini tidak bisa menguasai Hastinapura kembali. Bayangkan berapa puluh tahun Sengkuni berjuang untuk Hastinapura, untuk Destrarata, agar anaknya tetap berkuasa. Dan bayangkan betapa dendamnya dia terhadap Hastinapura. Karena dia harus memakan satu persatu saudaranya
demi bertahan hidup. Lalu, ketika saat ini Sengkuni hanya panjenengan kerdilkan dengan suka mengadu domba, maka tokoh Sengkuni ini menjadi sangat kecil. Padahal beliau itu tokoh besar, tokoh yang cerdas, tokoh yang kuat. Jadi sudah benarkah kita mengambil analogi orang-orang yang suka mengadu domba, suka memanfaatkan orang lain, suka mengambil keuntungan demi dirinya sendiri, menjadi tokoh seperti Sengkuni? Tidak. Sengkuni itu adalah tokoh berbeda. Dan yang jelas, dia lebih bermartabat daripada Sengkuni-Sengkuni yang sekarang. Maka dari itu, Sengkuni dalam tokoh wayang telah mati dan digantikan oleh Sengkuni-Sengkuni yang kelasnya lebih rendah. Terima kasih. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.